Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abudan wa tashakkuran ilallahi ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan li awamirihi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi bimahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bihawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbi Allah la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi. Pertemuan kali ini kita akan menerangkan, membahas cerita yang sangat spesial di dalam kitab Durratun Nasihin, yaitu seseorang yang menderita karena doa sang ibu. Dikisahkan dalam Sahihul Hikayah, tersebutlah seorang pemuda yang soleh di kampungnya. Ia dijadikan sebagai panutan, bahkan ada pula yang memanggilnya syekh, ustadz, kiai. Semua itu karena ilmu agamanya yang begitu mumpuni dan akhlaknya yang begitu menawan. Karena itulah masyarakat di sekitarnya mengangkat ia sebagai imam yang dihormati. Sejak lama ia mempunyai keinginan untuk bisa bertawaf di Mekah, namun karena sesuatu hal keinginannya selalu tertunda. Ketika ia mendapatkan kesempatan, maka keinginan tersebut disampaikan kepada ibunya. Namun ibunya merasa keberatan. Maklum, selama ini di rumah itu hanya hidup bersama ibunya. Ibunya sendiri sudah tua dan membutuhkan kehadirannya. Kumohon ibu mengizinkan aku berangkat ke Mekah, pintanya. Ibumu sudah tua, nak. Bukankah perjalanan menuju Mekah itu membutuhkan waktu yang sangat lama? Lagi pula perjalanan menuju ke sana cukup berbahaya, ujar ibunya. Perjalananku ini demi ibadah, wahai ibu, desahnya. Aku tahu, nak, tetapi tidaklah engkau kasihan melihat ibumu yang sudah udur ini sendirian di rumah, cegah sang ibu di sela-sela isak tangisnya. Jangan khawatir, Bu. Allah selalu melindungi perjalananku hingga pulang kembali ke rumah bersama ibu. Oleh karena kuatnya keinginan di dalam hati, pemuda tersebut mengabaikan kata-kata ibunya. Niatnya sudah menggebu-gebu untuk pergi ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Kepergiannya dalam rangka menunaikan ibadah dilepas dengan air mata oleh sang ibu. Rupanya ibunya tidak rela jika ia memaksakan diri untuk pergi. Ibunya benar-benar sangat kecewa. Setelah kepergian anaknya, sang ibu menangis. Air mata dan sesal di hatinya tak tertahankan, sehingga menjelma sebuah doa. Ya Allah, anakku telah mengecewakan hatiku. Berilah ia pelajaran sekehendakmu. Doa yang sangat berbahaya bagi sang anak. Betapa keluhan sang ibu di antara derai air mata benar-benar menjadi sebuah kalomah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tersebut menjelma sebuah kutukan. Sementara itu pemuda tersebut sudah jauh melangkahkan kakinya dari kampung halaman. Saat itu hari sudah malam. Ia melihat sebuah kampung dan kebetulan di sana ada musolanya. Ia singgah di sana untuk bermalam dan menunaikan sholat malam. Ketika ia menunaikan sholat malam, di luar sana ada seorang pencuri memasuki sebuah rumah. Secara kebetulan pemilik rumah mengetahui kehadiran pencuri. Dengan serta-merta orang tersebut berteriak minta tolong. Orang-orang terbangun dan keluar rumah. Mereka beramai-ramai mengejar pencuri.
Di malam yang gelap, pencuri lari ke arah musola, kemudian menyelinap sehingga lenyap dalam pandangan. Orang-orang mendatangi musola, mereka mengira pencuri itu bersembunyi di dalam musola. Sementara itu, sang pemuda soleh tersebut terkejut mendengar ribut-ribut di luar, namun ia tetap berusaha menyelesaikan sholatnya yang tinggal beberapa rakaat lagi. Orang-orang di luar musola mengintip, ada yang berteriak, "Hai pencuri, keluarlah dan menyerahlah sebelum kami bertindak." Dengan sangat penasaran, pemuda itu keluar dari musola. Tiba-tiba beberapa orang langsung menangkap kedua tangan dan mengikatnya kuat-kuat. "Mengapa? Ada apa ini? Aku tak bersalah, aku tak bersalah." "Sudah, tidak perlu banyak bicara, dasar pencuri," bentak salah satu di antara mereka. Belum sempat berpikir panjang, entah dari arah mana tiba-tiba kepalan tinju mendarat di pelipisnya. Pemuda itu masih saja bertanya, mengapa mereka memperlakukan dirinya begitu kejam? Apapun yang dikatakan oleh pemuda itu tidak pernah didengar oleh orang-orang yang sudah geram. Mereka menuduhnya sebagai pencuri. "Ah, dasar pencuri lo, banyak akal. Dikejar malah masuk masjid berpura-pura sholat," kata mereka. Pemuda itu kemudian dibawa ke pejabat keamanan lalu diproses secara hukum. Selanjutnya di hadapan kemeja pengadilan, hakim mendengar para saksi bahwa pencuri lari dan menyelinap ke dalam masjid. Maka hakim menyimpulkan bahwa pemuda itulah pelakunya. Pengadilan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Kedua tangan dan kaki pemuda itu dipotong, lalu sepasang matanya dicungkil hingga buta. Setelah eksekusi, ia dirawat tabib sampai benar-benar sembuh lukanya. Kemudian oleh petugas keamanan kota, pemuda tersebut ditaruh di pasar agar semua orang bisa melihatnya. Inilah hukuman untuk pencuri. Seseorang sedang lewat di depannya dan berkata, "Inilah balasan seorang pencuri." Dikatakan demikian, sang pemuda memanggil orang tersebut, "Wahai Tuan, engkau jangan berkata begitu. Kalau bukan mencuri, mengapa engkau mendapatkan hukuman seperti ini?" Kata orang tersebut dengan nada mengejek, "Dengarkanlah, aku mau bicara." "Mau apa? Minta makanan?" "Tidak." "Ketahuilah, wahai Tuan, sesungguhnya aku bukanlah pencuri. Jangan katakan demikian. Kata-kata apa yang tepat untukmu. Katakan, demi Allah, inilah balasan seorang anak yang hendak pergi tawaf ke Mekah tetapi tidak mendapat restu ibunya," ujar pemuda itu sambil menangis. Perlu dipahami, selain mencari ilmu, apabila tidak mendapatkan restu dari orang tua, maka jangan. Maka kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, selagi seseorang itu mencari ilmu, maka kalau orang tua itu tidak merestui, jangan berangkat. Kalau mencari ilmu, senajan orang tua tidak merestui, tidak masalah. Tapi selain ibadah, selain mencari ilmu, walaupun itu berangkat rumah haji, berangkat umroh, kalau tidak dapat restu dari orang tua, maka bahaya. Mendengar pengakuan itu, orang tersebut mulai tertarik. Kemudian ia menanyakan sebab-musababnya, mengapa ia menjadi korban salah tangkap. Pemuda itu pun bercerita, "Di sebuah nan jauh di sana, aku hidup bersama ibuku yang sudah sangat tua. Dia sangat menyayangiku. Aku sudah lama punya keinginan untuk pergi ke Mekah untuk bertawaf di Ka'bah. Ketika minta izin, ibuku mencegahnya. Namun aku memaksakan diri untuk berangkat di sana menempuh perjalanan darat. Aku kemalaman di sebuah desa. Aku masuk ke musola dan menunaikan sholat. Malam itu kebetulan terjadi peristiwa, orang-orang di desa itu mengejar pencuri. Menurut pengamatan mereka, pencuri lari ke sekitar musola. Mereka menuduh aku sebagai pencurinya. Aku sudah jelaskan dengan sejujur-jujurnya, namun mereka tak mau menerima. Aku dibawa ke pengadilan. Hakim menjatuhkan hukuman seperti ini. Demi Allah, aku berkata jujur, Tuan. Orang tersebut menjadi iba. Ia kemudian mengantarkan umur itu ke kampung halamannya, lalu dikembalikan di depan rumah ibunya. Kebetulan saat itu tengah malam, sang ibu sedang menunaikan sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aku adalah musafir yang lapar, berilah aku makan, kata pemuda itu. Mendengar suara orang dari rumah, wanita tua yang sedang memunajat itu menghentikan doanya. Ia mendekat ke pintu. Melalui balik pintu, wanita tersebut berkata, "Siapakah engkau?" "Aku musafir yang butuh makan." Sambil membuka daun pintu, cukup untuk mengintip, wanita ini berkata, "Ulurkan tanganmu." "Aku tidak punya tangan." "Maaf, kalau aku memberikan sedekah kepadamu, maka jadilah perbuatan haram karena kita bukanlah muhrim," ujar wanita tua itu. "Jangan khawatir, kedua mataku buta dan sama sekali tidak bisa melihat." Daun itu dibuka seluruhnya. Wanita tua itu keluar membawa makanan dan menghampiri orang yang mengaku musafir kelaparan. Di saat yang bersamaan, dengan serta-merta pemuda itu menjatuhkan dirinya di bawah kaki ibunya. "Wahai ibu, maafkan aku. Sesungguhnya akulah putramu yang pergi bertawaf," katanya dengan berseduh-seduh. Sang ibu hafal betul suara anaknya. Ia segera mendekat dan menangis, "Oh anakku, apa yang terjadi padamu? Nah, mengapa bisa begini?" Sambil masih menangis, pemuda itu menciptakan peristiwa yang menimpa dirinya. Ia sangat menyesal mengapa ketika ibunya mencegah dirinya tetap bersikeras berangkat ke Mekah. Malam itu, ibu dan anak saling berdekatan. Mereka tenggelam dalam lautan kesedihan begitu dalam. Sesak nafas di dada, itulah yang dirasakan oleh sang ibu yang mencintai anaknya. Ia tak pernah bermimpi jika anaknya menderita seperti itu. Dalam isak tangis yang memilukan, ia mengangkat tangan dan mengucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, mengapa Engkau takdirkan kami menjadi begini? Jika keadaan kami seperti ini, maka alangkah baiknya jika Engkau mencabut ruh dan ruh anakku, sehingga orang-orang tidak tahu aib yang kami derita." Doa ibu yang keramat, yang penuh karomah itu membuat pintu langit terbuka, seluruh malaikat menunduk bersedih. Allah mengabulkan munajat itu. Malaikat Israel diperintahkan untuk menghampiri mereka, maka ibu dan anaknya malam itu juga meninggal dunia. Kisah ini sangat bagus untuk kita renungkan. Betapa meskipun seseorang itu soleh dan ahli ibadah, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan kekeramatan karomah doa ibunya. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Dengarkanlah dan patuhilah nasihat ibu. Berhentilah melangkah jika ibu melarang. Insya Allah kita akan menjadi manusia selamat dunia dan akhirat. Dan kita semua akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.